sebenarnya ngomong-ngomong kita nih nak kemana? Nah, Dea, aku tuh pengen kalau tadi kita sedang ngomong tentang Kartini, kan artinya itu tentang ngomongi kaum perempuan pencapaian-pencapaian perempuan. Nah, ini aku pengen ngajak dia nemui si kawan aktivis perempuan betina yang dia memang ngurusi permasalahan kaum betina. Dia juga baru dengar ini, dia bergerak dalam bidang apa? Dia bergerak misalnya masalah pendidikan, kemudian kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan itu melewat jaringan itu mengadvokasi. Jadi ya kalau misalnya Cik ada kasus atau permasalahan ini dia nampung, Cik. Ya, jadi yang kayak ini jadi bahan untuk mana cara mengadvokasi supaya misalnya si korban yang mengalami tindak kekerasan, misalnya kamu mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi itu pacak mendapat haknya secara adil. Nah, jadi lewat organisasi dia ini. Jadi ada tujuan sama jadi program kerja dia dewe. Nah, selain itu kan kita juga aku pikir ini buah dari perjuangan Ibu Kartini juga. Benar-benar. Langsung Cik, dia penasaran pengen ketemu. Penasaran ya? Dia langsung kenal ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Ya, silakan masuk Pak ya, diatur. Nah, ini kami kan dari aku Cek Dep, ini Dea. Jadi kami dari tim Bebaso Palembang. Nah, saat ini kita tadi sudah ketemu dengan Ibu Njaga Pakai deh. Ibu Tina. Jadi memang untuk topik Bebaso edisi ini kita spesial April ini memang angkat tentang Kartini. Jadi kita judul Kartini kita. Nah, dengan harapan itu kan tadi kita sudah nemui Ibu Tukang Pakai, terus tadi juga ada kawan-kawan dari komunitas Biola Palembang main ke lagi Ibu kita Kartini sebagai hadiah untuk Ibu Pakai gitu. Nah, sekarang kami maksud kedatangan sini nih pengen ngobrol lebih jauh lagi tentang siapa sih Ibu Kartini kita nih. Mungkin pacak di aku manggil apa Zus atau cek ya. Jadi cek adik ini pacak nunjuk gambaran ke kita sama ke pemirsa Pak TV. Itu kira-kira sosok dari Ibu Kartini nih, termasuknya itu semangat perjuangannya itu perjuangan dia emansipasi kalau tidak salah. Ya Pak Yu, sebelumnya aku atur ke banyak terima kasih sudah datang ke Yayasan OA. Jadi OA itu Orientasi Wanita dan Anak, sebuah organisasi perempuan yang berdiri tahun 1995. Nah, jadi semangat pendidikan perempuan di Indonesia ini kan diinspirasi oleh Ibu kita Kartini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ibu kita Kartini itu menjadi penyemangat atau inspirasi bagi kaum perempuan. Pada zaman Belanda dulu banyak perempuan kita ini kan tidak boleh sekolah. Nah, Ibu kita Kartini inilah yang mendobrak supaya perempuan kita ini bisa bersekolah. Dapat hak untuk pendidikan. Dapat hak untuk bersekolah. Jadi posisi perempuan dulu memang berbeda nian dengan laki-laki. Kita itu bukan beda boleh sekolah, tapi juga tidak boleh keluar rumah. Jadi ada dipingit atau memang kita ini memang sudah menjadi ini kita keputusan istilahnya itu bersama bahwa perempuan itu memang statusnya akan di rumah baik. Jadi untuk apa sekolah kan? Nah, sementara perkembangan zaman ini menuntut perempuan tidak hanya di rumah baik, tetapi juga bisa keluar, bisa. Nah, untuk berkeluar itu dia harus punya pendidikan. Nah, tahun 1964 Presiden Soekarno kita menetapkan bahwa tanggal 21 April itu Kartini ditetapkan sebagai salah satu pejuang nasional. Oh, jadi Presiden Soekarno yang menetapkannya sebagai pahlawan nasional ini. Pada kalau tidak salah itu sekitar bulan Mei 1964. Jadi ditetapkanlah Ibu kita Kartini itu sebagai salah satu pejuang nasional karena jasanya yang telah mendobrak, memberikan kesempatan bersekolah bagi perempuan Indonesia.
Dan mulai dari tahun 1964 itu sampai sekarang peringatan Hari Kartini selalu kita rayoke. Nah, Ibu kita Kartini ini kelebihannya karena dia bisa berbahasa Belanda, karena dia kan anak seorang bupati, jadi dia punya pemahaman yang banyak. Nah, karena dia punya kawan-kawan di Nederland atau ya dia galak berkorespondensi itu Nah, dia juga kan sering dikirimi buku oleh kawan-kawannya, sehingga memang dia banyak pengetahuan, ilmu-ilmu, bukan baik ilmu yang berhubungan dengan sosial, tetapi juga ilmu pengetahuan yang lain. Nah, secara diam-diam dia pertama kali mendidik anak-anak dari pekerja rumah tangga di rumah di mereka. Lingkungan dia dulu, yang paling parah ya. Iya, nah lama-lama dia keluar, dikit-dikit keluar sampai akhirnya dia bikin sekolah. Nah, usaha dia ini tidak mulus karena orang tuanya tidak seneng dia memberikan pelajaran sebagai seorang guru itu, karena Kartini ini sebagaimana tradisi dari kerajaan-kerajaan Jawa itu memang perempuan itu harus menikah. Apa itu tradisi feodalisme Jawa? Ya, tradisi feodal. Pada waktu itu ya zaman Belanda waktu itu memang kan pendidikan kita perempuan rendah terutama, sehingga memang tidak katik jalan lain selain menikah. Nah, karena bapaknya bupati, ya Kartini juga dinikahkan dengan bupati. Nah, setelah perjanjiannya dulu adalah bahwa bupati suami dia ini bisa memberikan dia keleluasan untuk mengajar. Oh, untuk negak ke sekolahnya lagi ya. Janji tinggal janji, karena sudah kalau perempuan sudah berkeluarga itu sudah agak sulit. Dia punya kewajiban lain. Ya, karena dia punya tugas-tugas yang lain, tugas-tugas domestik yang lain. Sehingga lama kelamaan sekolah ini menjadi terlantar. Untunglah ada penerusnya, Dewi Sartika kan yang meneruskan itu. Nah, cikal bakal sekolah bagi perempuan inilah yang diteruskan oleh perempuan-perempuan yang lainnya. Akhirnya ini menginspirasi. Nah, oleh presiden kita, kemudian di zaman Orde Baru, kemudian di zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru mencanangkan wajib belajar 6 tahun. Nah, untuk itulah makanya mulai saat itu banyak perempuan Indonesia yang sudah mulai bisa bersekolah. Sampai ke jenjang yang paling tinggi Sampai sekolahnya. jenjang yang paling tinggi. Kalau dulu kita nyingok perempuan tamat S1 itu sudah bagus, kalau sekarang sudah banyak perempuan yang jadi tamat dokter S3, ya, jadi dokter, bahkan jadi guru profesor besar dan guru besar. sebagainya. Jadi sudah tidak, bukan hal yang aneh lagi perempuan bersekolah tinggi. Tetapi untuk di dusun-dusun, di pelosok masih banyak juga masih perempuan pacak yang ditemui bisa. juga yang Iya, itu. masih banyak juga yang belum bersekolah, apalagi yang tradisi budayanya masih kental ya. Budaya patriarkinya kuat budaya gitu ya. patriarkinya masih kuat, yang untuk perempuan itu bersekolah. Jadi banyak yang nyuruh anaknya di rumah baik. Nah, mudah-mudahan semangat Kartini ini menjadi inspirasi bagi orang tua kita masa depan ini, membolehkan anak-anaknya bersekolah. Nah, Cak itu kira-kira Cak Der. Iya. Nah, jadi balik ke kalau tiap tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini. Iya. Kan itu Cak Uji dia tadi di sekolah-sekolah, di mana-mana, di kantor-kantor itu ada semacam perayaan. Iya, betul. Nah, tapi kan yang selama ini yang terjadi kalau aku amati juga itu kan lebih ke seremonial baik, artinya seremonial itu cuma sebatas Kartini dimaknai sebagai sanggul sama kebayanya. Jadi ada lomba-lomba sanggul kebaya. Ibarat kesana baik. Jadi semacam pakaian atau identitas itu baik, tapi pecian api pemikiran untuk kesadaran itu pecahnya sekarang ini kurang. Iya. Nah, yang mungkin mendapat ini Ade mana itu kira-kira mulai kapan terjadinya itu? Nah, pada zaman Belanda dulu, perempuan Indonesia itu memang cara berpakaiannya itulah. Berkonde sama kebaya. Belum ada pakaian yang lain. Nah, kalau pakai rok, kemudian pakai baju yang lain itu dipakai oleh noni-noni Belanda. Sehingga memang kultur budaya kita itu perempuan Indonesia itu digambarkan seperti itu. Nah, salah kaprahnya sekarang ini yang diambil itu simbolnya baik. Simbol Kartini bekonde sama bekebayanya baik. Makanya
ada seremonialnya lomba kebaya, lomba berpundi. Tapi spirit Kartini nak membebaskan perempuan dari kebodohan itu tidak ditangkap. Nah, kita terjebak kepada Simbol-simbol ini ya. Simbol Kartini sebagai perempuan Indonesia. Padahal Kartini itu ingin mengatakan bahwa kalian itu harus sekolah supaya kehidupan kalian itu tidak seperti aku. Aku baik yang punya bapak bupati, yang dapat akses pendidikan, yang seharusnya sudah hebat gitu ya, bisa bahasa Belanda, punya kawan orang asing lagi tidak bisa keluar dari kebodohan ini, apalagi kalian yang tidak belajar. Nah, tapi semangat itu tidak ditangkap. Yang ditangkap adalah simbol pakaian baik. Nah, itu yang kadang-kadang kita terjebak kita pada seremonial atau perayaan yang setiap tanggal 21 April itu hanya memestakan budaya atau ciri khas Kartini baik. Jadi kalau aku ingat lagi, kalau di Jogja dulu ada pameran yang tentang Kartini itu, para pelukis ada bahkan buat lukisan Kartini nangis. Iya. Ya, mungkin itu mengujuk ke ini karena semangat yang diperjuangkannya, cita-cita mulia yang diperjuangkannya itu semacam dikabur nah, jadi cuma sebatas simbol itu tadi. Iya. Jadi memang kita perlu simbol itu perlu karena dia adalah sosok perempuan yang sederhana. Itu harus kita pertahankan. Tapi di balik kesederhanaannya itu tersimpan satu kualitas yang hebat karena perempuan itu ternyata bisa hebat gitu loh. Nah, spirit itu yang nak diinjuk ke Kartini, ke anak muda sekarang. Supaya kita tidak salah gitu. Jadi sebagai perempuan Indonesia kita tetap menjaga budaya, tradisi, tapi kita juga tetap bisa berkreativitas. Nah, ini kan yang berlangsung, ini kan itu tadi terjebak dengan simbol-simbol itu tadi. Nah, untuk mengubah ini, kira-kira mana menurut pandangan Cik Ade nih? Dari tahun ke tahun aku tidak bosen misalnya selalu adanya peragaan busana yang menang, atau misalnya tahun depan acara Kartini juga itu lagi. Harusnya emang generasi muda kita ini harusnya namanya kata Cik Ade tadi tuh ada percayaan api dari Kartini tadi yang bisa menimbulkan semangat Kartini bagi generasi muda kita. Misalnya masih di daerah itu kan masih banyak yang butuh pendidikan. Jadi mungkin di daerah itu yang bisa nerus ke bangsa kita kemungkinan kalau misalnya kita kasih pendidikan. Nah, menurut Mbak Dewe, Cek Dewe nih, cak mana cara generasi muda kita tuh biar ngasih percayaan itu tuh lebih meningkat lagi lah. Buka kesadaran ke generasi muda nih. Iya. Salah satunya memang perempuan itu kita harus berorganisasi. Jadi dengan organisasi itu diharapkan bahwa kita punya pengetahuan yang lain di luar pengetahuannya sekolah. Kemudian selain berorganisasi, kita juga membaca, banyak-banyak membaca. Nah, yang memprihatinkan sekarang kan angka membaca masyarakat Indonesia ini cuma 1,2%. Literasinya. Literasinya lebih banyak. Nah, ini kan terlihat misalnya kalau kita dikirimi pesan di WA ya, atau misalnya di sosmed langsung kita sebar ke tanpa kita verifikasi lagi. Itu contoh orang yang malas membaca. Nah, kemudian juga duta-duta baca kita juga masih sangat sedikit. Nah, jadi untuk anak muda yang sekarang itu memang harus dipersedikit membaca di sosial media. Memang itu adalah pintu untuk mendapat pengetahuan dengan cepat. Tetapi buku itu jauh lebih penting dibaca. Nah, anak-anak muda itu kan harus lebih kreatif ya. Dia pengetahuannya atau kepintarannya itu melampaui orang pada masa lalu. Nah, dibandingkan orang tua kita baik, tapi kadang-kadang anak-anak muda ini juga sudah mulai malas membaca kalau tidak di sekolah. Nah, untuk itu salah satu yang harus digalakkan adalah kemampuan atau keinginan untuk membaca. Nah, itu yang mungkin sekarang harus ada komunitas mau membaca bagi anak-anak muda salah satunya. Nah, itu juga mempercepat supaya ilmu pengetahuan itu berbasis dengan teori. Nah, sekarang kita ini kalau ngomong berbasis asumsi, bukan berbasis teori. Itu yang dicari. Kalau kita nengok di TV kan,
para politisi kita itu marah-marah, tapi dia berbasis asumsi, bukan berbasis teori. Kalau zaman dulu Bung Karno, Syahrir, Bung Hatta, Agus Salim itu gebrak sak meja bebala berdebat, tapi ada teorinya, ada dasarnya. Ada dasar. Nah, jadi teori-teori, misalnya teori tentang sosial, politik itu ada. Nah, kalau kita sekarang tidak, kita tidak katik dasar. Nah, itu yang kadang-kadang ikut memprihatinkan, Cek. Asumsi itu juga dari pikiran-pikiran yang mungkin bisa masuk tidak logis. Ya, asumsi itu ya bisa didapat dari mana baik ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika dikejar dengan teori, kita tidak bisa jawab. Untuk itulah pentingnya kita bersekolah sekaligus membaca. Nah, oke Cik Adek, nah sekarang pesan untuk generasi muda yang uji Wang Mak Indah disebut generasi apa? Milenial. Generasi Z ya. Yang penting kita itu jangan males bersekolah ya, karena sekolah itu sekarang adalah hak dan mudah. Jadi semua orang tuh bisa bersekolah. Kemudian yang paling penting adalah mencari pengetahuan itu harus banyak. Jadi misalnya bisa lewat buku, bisa lewat literatur yang lain. Kalaupun kita kita harus mencari dasarnya. Nah, yang kemudian berorganisasi yang paling penting juga, karena dengan organisasi itu membantu kita memperkuat cara kita berpikir dan cara berpraktek. Jadi banyak sekarang misalnya orang-orang yang terjun ke dunia politik yang tidak matang secara teori, tidak matang secara praktek, dia terjerembab di dalam intrik-intrik politik yang seharusnya bisa dihindari. Nah, Ibu kita Kartini ini akan sangat senang kalau kita itu sebagai perempuan juga cerdas gitu loh. Cerdasnya bukan hanya bisa mau bersekolah, tetapi juga mau membaca dan mau berorganisasi, karena dengan organisasi kita bisa menolong perempuan-perempuan lain. Juga kita bisa berguna bagi kemanusiaan. Ya, selain itu juga dengan organisasi kan, kalau tidak organisasi cuma dengan pikiran kita dewek. Ya, tapi kalau dengan berorganisasi itu ada dialektika yang terbangun. Iya, betul. Jadi kalian meningkat ke sosialnya juga. Jadi pola pikir juga lebih cepat dalam meningkat. Mungkin dari sosial itu muncul ide ini, adanya acara lagi atau kayak Iya. Karena memang hidup sendiri atau asosial itu sebenarnya pada masa tertentu itu menyakitkan. Mungkin pada masa mengejar karir, pada masa muda, asosial itu menjadi hal yang penting karena kita fokus pada satu titik. Tapi pada satu step di mana kita membutuhkan kehidupan yang lebih komunal, yang lebih besar, itu akan sangat menyenangkan kalau kita bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Oke, Cik Adek, aku rasa sudah cukup apa yang disampaikan tentang Kartini terutama untuk generasi milenial kita nih. Jangan sampai siapa sih Ibu Kartini? Jangan sampai lupa. Jangan sampai dilupakan, karena memang Ibu kita Kartini ini adalah pembawa tonggak sejarah peradaban pendidikan di Indonesia. Jadi ini penting nian untuk kaum muda untuk tetap menjaga nilai-nilai supaya kita ini ingat bahwa kita bisa sampai tahap ini itu ada orang besar yang memberikan spiritnya, yaitu Ibu kita Kartini. Kira-kira Cak itu. Terima kasih Cik Adek. Sama-sama Cik Dep, sama-sama Cik Dea. Terima kasih banyak sudah datang ke OA. Semoga berguna dan bermanfaat untuk semua. Amin.